Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Di pertemuan kedua ini kita langsung akan memanai kitab. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di sini pengarangnya yaitu Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki hafizahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin. Salawat serta salam semoga terlimpah atas Rasul yang paling mulia, Sayyidina Muhammadin, yaitu pemimpin kita Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan atas keluarganya dan para sahabat semuanya. Amma ba'du. Setelah itu, fahadhi mabadi'un awaliyatun. Maka kitab ini adalah sebagai mabadi awaliyah, sebagai permulaan yang harus kita pelajari, wa qawaidun asasiyatun, dan sebagai pondasi utama kita mempelajari apa? Fi mustalahil hadithi, dalam menjelaskan mustalahul hadis. Mustalahul hadis berarti itu ilmu hadis. Jikalau kita mau belajar bahasa Arab, maka kita harus mengenal nahwu dan sorofnya. Begitu juga kita belajar hadis, kita akan memahami dan mendalami hadis, kita harus mengerti tentang mustalahul hadis. Nah, berarti mustalahul hadis itu gramatikanya untuk hadis. Asyarifi yang mulia, la budda minha likulli mubtadi'in, yang harus dipelajari bagi setiap pelajar fi hadzal fanni. Tadi di situ pelajar pemula dalam memahami materi ini, fan ini, yaitu fan hadis, ala thoriqatin sahlatin qoribatin, dengan metode yang sangat mudah sekali. Wada'tuha lil mubtadi'in. Di sini saya Sayyid Muhammad telah mengarangnya untuk para pemula, min ikhwanina thalabatil ilmi syarif, yaitu teman-teman kita, kalian semuanya, thalibul ilmi, para santri. As'alullah ta'ala an yanfa'a biha. Saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kemanfaatan. Alhamdulillah, kita sekarang merasakan kenikmatan kitab ini. Yaitu apa? Tanda-tandanya apa? Kita mempelajari kitab ini. Otomatis kitab ini bisa diterima oleh khalayak umum. Berarti kitab ini bermanfaat. Secara otomatis doa Sayyid Muhammad Alawi di sini dikabulkan. Wa ayyaj'ala a'malana khalisatan, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan untuk amal kita semua di wajhil karim, karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang maha mulia. Wa ayyaftaha alaina futuhal arifin, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan futuh kepada kita dengan futuhal arifin. Futuhal arifin itu apa? Yaitu dibuka mata batin kita. Dengan dibukanya mata batin kita,
kita akan lebih bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda kita, yaitu Nabi Muhammad, dan atas keluarga dan para sahabatnya. Nah, di sini muqaddimah dari Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yaitu pengarang kitab Qawaidul Asasiyah. Baik, kita langsung ke pembahasan pertama dari ilmu hadis. Ilmul hadisi, adapun ilmu hadis, yutlaqu ilmul hadis ala ma'nayain. Ilmu hadis itu dimutlakan atas dua makna, dua arti. Al-awwalu, yang pertama, annahu yutlaqu ala naqli wa riwayati ma udifa ila rasul. Yang pertama, ilmu hadis dimutlakan atas meriwayatkan, menyampaikan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, au naqli ma udifa ila sahabah, atau ilmu hadis juga diartikan menyampaikan sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, awit tabi'in, atau disandarkan kepada tabi'in. Wa huwa bihadzal ma'na, adapun ilmu hadis ketika diartikan seperti ini, yusamma ilmal hadisi riwayatan, maka definisi tersebut bisa dinamakan sebagai ilmu hadis secara riwayat. Oke. Wasani annahu yutlaqu ala tariqati awil manhajil ladzi uttubi'a fi kayfiyati ittisalil ahadis min haitsu ahwalu ruwatiha dabatan wa adalatan. Yang kedua, ketika ilmu hadis itu dimutlakan atas metode atau cara alladzi uttubi'a fi kayfiyati ittisalil hadis, cara untuk meneliti apakah hadis ini itu ittisal, artinya sambung kepada Rasul, baik dari keadaan para rawinya secara kuat hafalannya atau adalah atau keadilannya, wa min haitsu ahwalus sanadi ittisalan wa qita'an, dan baik secara keadaan sanad hadis, baik sanad tersebut itu sambung atau terputus. Wa ilmul hadisi bihadzal ma'na huwa al-ma'ruf bi ilmil hadisi dirayatan. Ketika hadis tersebut dengan makna seperti ini, yaitu ilmu hadis yang menjelaskan tentang metode atau cara mengetahui tingkah laku rawi atau keadaan sanad hadis, maka ilmu hadis seperti ini dinamakan ilmu hadis dirayah. Dengan demikian berarti kita bisa menyimpulkan bahwasanya ilmu hadis ada dua macam, yaitu riwayat, apabila ilmu hadis tersebut mengungkap tentang penyampaian riwayat hadis Nabi, itu namanya riwayat. Yang kedua, ilmu hadis dirayah, yaitu ketika ilmu hadis tersebut menjelaskan tentang metode dan cara bagaimana keadaan para rawi tersebut, apakah dia orang yang tipe orang yang adil, orang yang jujur, dan orang yang kuat hafalannya, atau hadis tersebut sanadnya sambung atau tidak. Nah, berarti ini yang dinamakan ilmu hadis dirayah. Ilmul hadithi riwayatan, ilmu hadis secara riwayat, huwa ialah ilmun yastamilu ala naqli riwayati ma udifa ila rasul, ilmu yang mencakup atas menyampaikan
meriwayatkan sesuatu yang disandarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam min aqwalihi allati qalaha, dari ucapan yang telah disabdakannya, au af'alihi allati fa'alaha, atau perbuatan Nabi yang dikerjakannya, au taqriratihi, atau ketetapan Nabi. Ketetapan itu apa? Takrir, ai ma fu'ila amamahu fa'aqarrahu, yaitu sesuatu yang telah dilakukan oleh para sahabat pastinya di hadapan Nabi, kemudian Nabi mengakuinya. Nabi tidak melakukan, Nabi tidak mengucapkan. Nah, akan tetapi Nabi ridho atau diam, otomatis itu dinamakan takrir. Au ausofi, atau sifat-sifat Nabi. Sifat-sifat Nabi itu apa? Yakni syama'ilahu wasiratahu qoblal bi'tsah wa ba'daha. Sifat Nabi, kriteria Nabi yaitu syama'ilahu, yaitu perangai Nabi, wasiratahu, dan sejarah Nabi, sirah, keadaan Nabi masa hidupnya, qoblal bi'tsah wa ba'daha, sebelum beliau diutus menjadi nabi dan setelah beliau diutus menjadi nabi. Itu namanya sifat-sifat Nabi. Au naqli ma udhifa ila sahabah awi tabi'in. Atau ilmu hadis secara riwayat itu bisa diartikan menyampaikan sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Seperti sama tadi, sama seperti apa? Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa ucapan, perbuatan, atau ketetapan. Nah, ini membahas tentang ilmu hadis secara riwayat. Artinya ilmu hadis secara riwayat itu apa? Tadi ilmu yang membahas tentang penyampaian hadis, faham? Kalau ini dari Nabi. Nah, itu namanya riwayat. Riwayat itu apa? Menyampaikan. Kalau bahasa kita sekarang itu seperti kajian yang cuma membacakan, menyampaikan saja, tidak membahas panjang lebar, random. Nah, itu perbedaan antara riwayat sama diroyah. Kalau riwayah itu cuma menyampaikan saja, kalau diroyah itu membahas sampai detail, tingkah laku rawi, kemudian apa, pembahasan hadisnya sampai detail, mendalam, sampai panjang lebar. Itu namanya diroyah. Makanya biasanya kalau kita kajian, baik di kelas atau kajian mingguan, itu terkategorikan riwayah, cuma menyampaikan saja, tidak sampai apa, detail sampai dalam. Itu. Kemudian maudhu'uhu, target daripada ilmu hadis secara riwayat itu apa? Objeknya itu apa? Dzatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tertera pada diri Rasul, min haisul aqwal wal af'al wa taqrirat, baik dari segi sabda Nabi, wal af'al, dan perbuatan, wa taqrirat, dan ketetapan. Itu adalah objek daripada hadis secara riwayat. Kemudian kita belajar ilmu hadis, itu manfaatnya apa? Faidahnya apa? Wa faidatuhu, faidahnya al-inayah bi hifdhis sunnah an-nabawiyah, yaitu membantu untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi, wa ma'rifatuha, dan supaya kita mengetahui sunnah Nabi, wa nasyruha, dan untuk menyebarluaskan bahwasanya ini adalah ajaran Nabi, disebarkan kemana? Bainal muslimina, di antara kalangan orang muslim. Wa fi dzalik faidatu baqaiha wa adamun dirasatiha. Selain itu pula terdapat faidah, manfaat untuk apa? Supaya hadis tersebut lestari. Faidatu baqaiha, supaya hadis tersebut lestari. Wa adamun dirasiha,
dan agar hadis itu tidak punah. Sebabnya kalau kita tidak mempelajari ilmu hadis, tidak belajar hadis, otomatis nanti tidak ada orang yang menyampaikan hadis. Sedikit demi sedikit ketika tidak ada yang menyampaikan hadis, maka hadis tersebut menjadi punah. Kemudian wadi'uhu, pengarang atau penulis hadis pertama kali yang membukukan itu siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Syihab Az-Zuhri al-Mutawaffa, yang wafatnya sanata pada tahun 125. Ini adalah orang yang membukukan hadis. Orang yang membukukan hadis. Fi khilafati Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah yang paling terkenal di kalangan Bani Umayyah, khalifah yang paling adil, yang masyhur. Ai innahu awwalu man dawwanahu wa jama'ahu bi amalil khalifah, bahwasanya dialah, siapa tadi? Muhammad bin Muslim. Dialah orang yang pertama kali membukukan dan mengumpulkan hadis di amril khalifah, dengan perintah khalifah. Instruksi apa? Instruksi khalifah bahwasanya semua orang yang mendengar hadis agar mengumpulkan hadis dan dibukukan, seperti itu. Siapa khalifah tersebut? Ar-Rasyid Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yaitu pemimpin kita Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Fa innahu kataba ila ahli al-afaq, bahwasanya Umar bin Abdul Aziz telah menulis surat pengumuman untuk semua orang muslim pada waktu itu. Isi suratnya apa? Anin dulu maka min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au sunnatihi faktubu, yang artinya perhatikanlah hadis-hadis Nabi yang sudah ada, au sunnati, atau sunnah-sunnah Nabi. Kalau hadis mungkin ini sabda Nabi, au sunnati, perbuatan Nabi yang tidak berupa sabda. Kemudian bagaimana? Faktubu, maka tulislah. Nah, ini apa? Instruksi dari seorang khalifah. Fa inni khiftu durusal ilm, ketahuilah bahwasanya saya sangat khawatir akan sirnanya sebuah ilmu. Wa dhahabal ulama, dan perginya seorang ulama, maksudnya pergi di sini wafat. Ketika ulama itu wafat, otomatis ilmu juga akan berakhir. Paham? Ilmu akan hilang dengan hilangnya para ulama. Nah, seperti itu. Dengan kisah seperti ini, semoga kita termotivasi menjadi santri yang lebih semangat dalam belajar menuntut ilmu agama, khususnya supaya kita menjadi salah satu pewaris Nabi dan penerus perjuangan ulama, agar ajaran agama Islam ini dan ilmu-ilmu Islam ini menjadi lestari dan tidak punah dengan cepat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.